Halo teman-teman anime lovers dan kaum wibu, kaum yang paling elit di dunia ini. Dan ya, seperti di judul video kali ini ya, kita akan membahas tuh anime-anime NTR atau Netorare. Dan buat kalian ya, sobat anime lovers yang belum tahu ya, anime NTR itu anime apa? Ya simpelnya sih, anime yang mengandung unsur kisah cinta segitiga di dalam ceritanya sobat anime. Dan kisah anime yang seperti ini tuh kan nggak ngebosenin dan lumayan seru. Oke yuk, tanpa basa-basi langsung aja kita ke daftarnya. Let's go. Oke, masuk daftar yang pertama, ada anime Domestic Nakanojo. Anime yang sudah sangat populer dan gak asing kan di telinga kalian? Ya, karena anime ini menyajikan cerita dan alur yang epik. Tidak heran jika anime ini memiliki popularitas yang tinggi. Dan buat sobat anime lovers yang belum tahu anime ini menceritakan tentang anak SMA bernama Natsuo Fuji yang jatuh cinta dengan gurunya yang ceria dan populer, Hina Tachibana. Suatu hari pada acara kencan buta ya, dia berjumpa dengan gadis pendiam bernama Rui. Dan terjadilah ya cabang olahraga baru di antara mereka, yaitu gulat kasur sobat anime. Tapi tak lama setelah kejadian itu, ayah Natsuo mengumumkan kalau dia akan menikah lagi dengan janda yang punya 2 anak perempuan. Dan ternyata 2 anak perempuan yang muncul di hadapan Natsuo itu adalah Hina dan Rui. Ya, ternyata Hina atau guru si Natsuo Fuji ini adalah kakak dari si Rui yang udah diajak rebahan bareng sama si Natsuo ini ya. Dan dimulailah ya kisah cinta segitiga di antara mereka ini sobat anime. Oke, masuk daftar yang kedua ada anime Koi to Uso. Cinta dan kebohongan adalah 2 hal yang terlarang. Dalam waktu dekat, ketika remaja Jepang menginjak usia 16 tahun, mereka akan ditentukan pasangan hidupnya oleh pemerintah. Jadi, simpelnya di dalam anime ini itu menceritakan di mana remaja di Jepang yang sudah menginjak usia 16 tahun tidak perlu lagi bersusah payah mencari pasangannya, karena pemerintah sudah mencari dan menentukannya melalui surat resmi yang diantar oleh agen pemerintah tuh. Dan anehnya ya, semua orang pun menerima hal itu dan percaya bahwa pemerintah dapat mencarikan pasangan paling ideal untuk mereka. Ya, buat kalian yang jomblo berasa di atas angin lah. Tapi kalau yang jelek dapat yang cakep, kan ngenes yang cakep. Tapi kalau saya ya setuju-setuju aja sobat anime. Terlepas dari hal itu, cerita anime ini berpusat pada seorang anak remaja laki-laki bernama Nejima Yukari yang terjebak dalam perjodohan tersebut. Namun, sebenarnya dia memiliki seseorang yang berbeda yang dia cintai nih. Dan Yukari ini dibingungkan akan hal itu, teman-teman. Oke, biar nggak penasaran langsung aja kalian tonton tuh animenya. Daftar yang ketiga ada anime Oresura. Anime yang memiliki judul yang sangat panjang dan ribet ini lebih mengisahkan kisah romance school yang seru, perjuangan antara si teman masa kecil dan seorang cewek cakep yang perhatian. Anime Oresura ini berkisah tentang Kido Eita ya, main karakter kita di anime kali ini. Seorang pelajar SMA yang dikenal sebagai anti-romance karena kecuekannya terhadap permasalahan asmara. Namun, suatu hari Natsukawa Mazuzu, gadis berambut perak, menjadi murid baru di sekolah dan bertepatan duduk di bangku sebelah Eita, teman-teman. Tanpa diduga, Mazuzu meminta kepada Eita untuk menjalin suatu hubungan, namun berbentuk fake atau bohong. Dan Eita pun menolaknya sobat anime. Tetapi si Mazuzu ini mengetahui rahasia serta memiliki bukti note atau catatan bahwa Eita dulunya pernah mengidap Junibyo.
dan memaksa Eita agar dia mau menjalin hubungan fake tersebut. Dan ini NTR-nya sobat anime, Harusaki Chiwa sebagai teman masa kecil Eita sejak SD dan juga gadis yang menyukai Eita, memberikan perlawanan setelah mengetahui Eita yang dia suka ini berhubungan dengan Masuzu. Dan kelebihan yang utama dalam anime ini tuh memiliki alur yang simpel tapi nggak ngebosenin nih sobat anime. Daftar yang keempat ada anime Anonatsude Materu. Anime yang memiliki genre komedi romantis yang cocok buat sobat anime yang lagi bosen mau nonton anime romance yang seperti biasanya. Cerita anime ini berawal mula dari Kaito yang sedang mengambil gambar untuk mencoba video perekam barunya di dekat jembatan yang ada di desanya sobat anime. Tetapi tiba-tiba saja ada benda asing yang jatuh di bukit yang secara tak sengaja ya menghempaskan Kaito hingga tak sadarkan diri. Tetapi nasib Kaito masih terselamatkan dan tanpa sadar dia telah diselamatkan oleh sesosok gadis nih sobat anime. Dan ketika di sekolah Kaito dan kawan-kawannya memutuskan untuk membuat film untuk mengisi waktu liburan musim panas mereka. Dan di saat seperti ini, Kaito bertemu dengan gadis pindahan baru murid kelas 3 yang bernama Takatsuki Ichika, yang rencananya ingin ikutan dalam pembuatan video yang akan dibuat oleh si Kaito ini sobat anime. Dan anime ini juga lumayan seru nih, dan sangat cocok buat sobat anime tonton tuh. Yang kelima ada anime Sakuraso no Pet Nakanojo. Nah, anime ini juga lumayan populer nih sobat anime. Anime yang dimana main karakternya ini laknat dan sangat hoki nih. Dan menurutku ya, unsur romance dalam anime ini tuh nggak terlalu kental atau lebih berfokus pada komedi shonennya. Walaupun begitu, tetap ada bumbu romance dan sedikit ecchi di dalamnya, yang membuat cerita dan alur anime ini tuh cukup epic nih sobat anime. Cerita anime ini bermula dari seorang anak SMA Kanda Sorata, si main karakter kita dalam anime ini yang normal pada umumnya. Ia memungut seekor kucing, kemudian dibawa pulang ke asrama tempat tinggalnya. Namun, karena peraturan asrama tidak memperbolehkan membawa peliharaan masuk ke asrama, maka ia diberikan pilihan untuk memilih antara tetap tinggal di asrama reguler dengan catatan harus membuang kucing tersebut atau silakan pelihara kucing itu tetapi harus pindah ke asrama Sakuraso. Asrama Sakuraso ini adalah tempat atau sebuah asrama kedua yang disediakan oleh pihak sekolah. Asrama ini ditujukan untuk mereka yang sering bermasalah nih sobat anime. Dan disinilah ya si Kanda Sorata ini banyak mendapatkan tekanan batin. Ya walaupun tekanan batin dia nyebutnya ya, tapi saya bilang sih di sini malah dia dapat kehokian yang luar biasa ya. Dan nantinya ia akan bertemu dengan seorang tokoh heroin bernama Mashina Shiro. Yang keenam, ada anime Zero no Tsukaima. Terlepas dari kisah anime romance school yang umum kita jumpai sekarang ya, kita beralih pada kisah anime romance isekai ini. Ya, anime ini berkisah tentang seorang penyihir yang bernama Louis yang dijuluki Zero no Louis karena dia tak punya kemampuan sihir apapun. Setiap dia merapalkan mantra sihir ya, pasti yang keluar tuh hanya ledakan. Seni adalah ledakan ya. Dan ketika di sekolah tersebut ada ujian pemanggilan peliharaan ya. Dan teman-temannya pun menertawakannya. Karena apa? Yang disangka teman-temannya itu adalah ketika dia memanggil peliharaan, pasti yang terjadi hanya ledakan teman-teman. Tapi tak disangka ya, dia malah memanggil seorang pemuda dari Jepang yang bernama Hiraga Saito. Yang ternyata ya, diketahui adalah peliharaan legendaris. Ya kali manusia dijadiin hewan peliharaan ya. Namun awalnya si Saito ini diperlakukan seperti seorang pembantu nih. Tapi seiring berjalannya waktu ya muncullah perasaan cinta di antara mereka. Dan anime ini cocok untuk sobat anime yang ingin nonton anime bergenre isekai namun yang punya action komedi harem dengan sedikit ecchi. Selain itu, anime ini juga punya sisi plusnya sendiri teman-teman, yaitu heroinnya ya, si Louis ini dengan sifat tsunderenya yang bikin deg-degan hati penonton sobat anime.
Oke, kita masuk daftar yang terakhir teman-teman. Dan daftar yang terakhir ada anime Glass Slip. Anime yang gak kalah epic dan seru dari anime-anime sebelumnya nih sobat anime. Ceritanya adalah tentang Tuko Fukami, seorang gadis 18 tahun, anak seorang pengrajin kaca di prefektur Fukui. Dia sering membantu orang tuanya bekerja, membuat si Tuko ini ya jadi ahli juga dalam kerajinan kaca, dan menjadikan itu kegiatan sehari-harinya. Tuko juga bermimpi untuk menjadi seorang pengrajin kaca yang profesional. Cerita anime ini berawal ketika acara pesta kembang api ya, atau festival Hanabi di musim panas, seperti yang biasa orang Jepang lakukan. Dan di sini ya, ada Tuko, Yanagi, Yukinari, dan Hiro, yang juga tidak ingin ketinggalan dengan acara atau event tersebut. Namun, Sachi tidak ikut karena dia memiliki fisik yang lemah, jadi tidak bisa banyak bergerak gitu. Saat itu, Tuko lebih banyak bersama dengan Yanagi untuk main permainan khas festival, hingga akhirnya ya mereka berhasil memenangkan sebuah kacamata 4 dimensi yang saat Tuko pakai dia seperti bisa melihat sesuatu pancaran yang luar biasa. Awalnya ya Tuko tidak mengubris itu dan menganggap kejadian itu hanyalah kebetulan. Dan mulai dari sinilah ya kisah cinta mereka ini dimulai dengan alur cerita yang seru dan pastinya nggak ngebosenin. Ya kalau kalian penasaran ya dengan kelanjutannya ya silakan kalian tonton sobat anime. Dan ya itulah beberapa rekomendasi anime bernuansa NTR pada video kali ini sobat anime. Selamat menonton, jangan lupa subscribe, see you in the next video. Bye bye.